Salam jumpa dan salam sehat kepada anak didik kami kelas 11 Santa Maria. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita mengenai perayaan-perayaan sakramen menurut ajaran gereja. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang selalu Engkau curahkan kepada kami umat-Mu. Pagi ini kami mau belajar mengenai tanda keselamatan-Mu yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Berkati kami supaya kami semakin memahami, sehingga kami semakin mengenal dan mencintai Engkau yang sangat baik bagi kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mulai pelajaran kita. Anak didik kami yang terkasih, pagi ini kita melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan mengenai tugas pokok gereja. Gereja yang menguduskan atau istilah lain disebut dengan liturgia. Jadi gereja yang menguduskan, liturgia. Pagi ini secara fokus kita mulai dari nomor 3, yaitu perayaan-perayaan sakramen menurut ajaran gereja. Jadi yang mau kita bahas secara spesifiknya itu perayaan-perayaan sakramen menurut gereja. Apa itu sakramen? Apa itu sakramen? Sakramen itu adalah tanda keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Ingat ya, sakramen itu tanda keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Melalui apa? Melalui gerejanya. Dengan cara apa? Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik. Kalau tidak salah dalam gereja Protestan ada 2, baptis dan perjamuan kudus. Nah, yang kita lihat dalam pembelajaran kita ini dari perspektif gereja Katolik ada 7. Yang pertama itu sakramen baptis, krisma, ekaristi, pengampunan dosa, pengurapan orang sakit, dan imamat, sakramen imamat, dan sakramen perkawinan. Jadi ada 7. Nah, satu persatu kita akan bahas secara singkat. Yang pertama sakramen baptis. Tentu kita tahu sakramen baptis ketika dituangkan air ya. Baptis itu menjadi pintu gerbang dari sakramen-sakramen yang lain. Jadi supaya bisa menerima sakramen krisma, ekaristi itu pertama-tama ini harus harus menerima sakramen baptis. Jadi dengan kita dibaptis, ingat ya, sakramen itu apa tadi? Tanda keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia. Maka dengan kita dibaptis, maka kita dihapuskan dari dosa asal. Apa sih dosa asal itu? Dosa asal, dosa yang telah dibuat oleh nenek moyang kita mulai dari Adam. Karena sejak penciptaan atau sejak manusia pertama, manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Maka dengan kita dibaptis, kita dihapus dari dosa asal itu. Kemudian kita menjadi putra-putri Allah. Maka kalau dibaptis itu kan biasanya kan ada pesta-pestanya. Mau bersyukur karena dia sudah menjadi putra-putri Allah dan menjadi anggota gereja. Maka kalau ada yang mau masuk Kristen biasanya kan pertama itu harus dibaptis. Dan prosesnya apalagi dalam gereja Katolik panjang sekali itu prosesnya, pembelajarannya itu. Nah, jadi ada 3 poin penting. Kita dihapus dari dosa asal, menjadi putra-putri Allah, dan menjadi anggota gereja. Maka disyukuri bahwa kita sudah menerima sakramen baptis.
Nah, itu ya. Kemudian sakramen Krisma. Apa itu sakramen Krisma? Itu sering disebut dengan sakramen Krisma, itu sakramen penguatan. Kalau dalam istilah di Protestan mungkin sidi. Nah, sakramen penguatan. Ini dianggap orang yang menerima sakramen Krisma ini menjadi orang yang dewasa dalam spiritual, dalam iman. Kamu sudah dewasa, tanggung sendiri dosamu. Berarti kamu sudah bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi kamu diberi kemampuan, diberi oleh Tuhan melalui suara hati. Maka bertanggung jawablah dengan imanmu, dengan dirimu. Maka kamu sudah mampu melawan musuh iman, melawan dosa, ya, yang tidak dikehendaki Allah melalui sakramen Krisma ini. Dan sakramen Krisma diberikan oleh uskup, dikasih minyak, ya, dikasih minyak, lalu ditampar ringan pipinya. Itu mau melambangkan kamu sudah dewasa, Davin, misalnya ya. Maka lakukanlah kehendak Tuhan, jadi saksi Allah, dan lawanlah musuh imanmu yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi saksi Allah, ya. Kemudian sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi, masih ingatkan perjamuan terakhir yang dibuat oleh Yesus kepada para muridnya sebelum dia disalibkan, ya, perjamuan terakhir. Yesus menyerahkan dirinya kepada kita dengan cinta. Maka dengan perayaan Ekaristi ini, ya, dalam gereja Katolik itu, ya, setiap hari merayakan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Kristus. Maka dengan harapannya kita pun melalui hidup kita menyerahkan diri kepada Tuhan melalui sikap dan perbuatan kita. Kita semakin meniru Yesus. Kita sudah santap kan tubuh darah Kristus, maka diharapkan kita pun sikap kita, bukan wajah kita maksudnya ya, tapi sikap kita, tingkah laku kita menjadi semakin serupa dengan Yesus yang penuh kasih, mengampuni, ya, gampang berbelas kasih kepada orang yang susah, tergerak hatinya, ya, lembut dan rendah hati. Nah, itulah dengan perayaan Ekaristi, sakramen Ekaristi itu. Kemudian sakramen tobat. Sakramen tobat itu kita paling sedikit sekali setahun wajib mengaku dosa, ya. Mengaku dosa kepada pastor, kepada imam yang sudah ditahbiskan oleh gereja. Dengan melalui sakramen tahbisan, Tuhan memberikan wewenang kepada para imam bisa mengampuni dosa. Jadi Tuhan yang mengampuni dosa melalui para pastor. Nah, kalau kita sudah diampuni, bukan lalu senang tapi berbuat dosa lagi, tidak. Ini sakramen tobat, berarti kamu memperoleh pengampunan dan kamu bertobat. Orang yang bertobat berarti tidak lagi melakukan hal yang sama. Itu maksudnya. Jadi bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian sakramen pengurapan orang sakit. Ada banyak orang takut menerima sakramen pengurapan orang sakit. Karena pandangan orang dulu, karena orang sudah menerima sakramen pengurapan orang sakit itu akan mati. Padahal tidak. Tujuannya supaya orang yang sakit itu sembuh dan kuat menanggung penderitaannya. Maka sakramen pengurapan sakit ini bisa diberikan berkali-kali. Kalau ternyata belum sembuh dan atau dia sakit lagi, suatu waktu bisa lagi menerima sakramen pengurapan orang sakit supaya imannya kuat. Karena ada orang kalau sakit langsung mengeluh dan bahkan ada yang putus asa, bahkan ada yang bunuh diri, ya, karena tidak mampu menerima kenyataan, aku kok sakit begini lalu bunuh diri. Nah, sebagai orang Kristiani melalui pengurapan orang sakit kita dikuatkan supaya mampu kuat bertahan dan juga menghadapi proses penyembuhan itu.
Selanjutnya adalah sakramen imamat, tahbisan. Ini tidak semua orang. 3 tahbisan, uskup, tahbisan imam, imamat atau imam, dan tahbisan diakon. Ya, misalnya tahbisan diakon itu lalu nanti akhirnya jadi imam. Kalau uskup adalah yang dipilih dari, tidak semua menjadi uskup, ya, sudah dijelaskan dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, ini para imam yang tidak singkat loh proses seseorang menjadi seorang imam, ya. Jadi tahbisan sakramen imamat itu diterima oleh kaum-kaum tertahbis, uskup, para pastor, dan diakon, orang-orang tertentu, menjadi pelayan gereja, bertugas untuk mengajar, menggembalakan, dan mewartakan sabda kepada umat, ya. Kemudian sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan itu juga sakramen, ya. Maka menjadi hidup berkeluarga itu tidak gampang, ya, tidak gampang, ada tanggung jawabnya supaya hidup dalam kasih. Karena dengan menikah, membentuk keluarga, gereja mengharapkan bahwa keluarga itu menjadi tanda kehadiran Allah, dan perkawinan itu dalam gereja Katolik tidak terceraikan, ya, tidak terceraikan kecuali diceraikan oleh kematian, dipisahkan oleh kematian. Monogami hanya satu istri atau satu suami, ya. Jadi tidak boleh mau gonta-ganti pasangan. Maka tidak mudah, ada persiapan kursus perkawinan itu supaya menyadari apa sih tujuanku. Bayangkan, ya, perkawinan itu menjadi tanda kehadiran Allah. Sanggupkah aku membangun keluarga yang menunjukkan keluargaku itu menjadi tanda kehadiran Allah? Itu. Selanjutnya bagian yang keempat adalah sakramentali. Itu di luar yang 7 ini, ya. Ada dalam gereja Katolik itu disebut sakramentali. Ini sarana untuk mengingat kehadiran Allah dalam hidup manusia. Ini biasanya kalau sakramentali itu ada pengudusan jabatan. Misalnya ada orang terpilih menjadi terpilih menjadi kepala desa, syukuran, ya, seperti itu. Atau dilantik menjadi prodiakon, atau memberkati rumah, atau memberkati mobil, atau memberkati rosario, yang seperti itu, ya, itu disebut dengan sakramentali. Bahwa dalam hal-hal seperti itu juga kita perlu menyadari bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan, maka kita syukuri, diberkati. Itu artinya. Jadi Allah juga hadir dalam hidup kita yang hal-hal yang nyata, ya, itu perlu disadari. Ada juga yang dikatakan devosi dalam gereja Katolik. Apa itu devosi? Itu sikap bakti, penyerahan diri pada Allah. Ini, ya, kebaktian khusus dalam berbagai misteri Allah. Contohnya, kita secara khusus mohon doa melalui doa Bunda Maria, atau novena melalui hati kudus Yesus. Itu devosi, atau doa rosario kah, itu pun itu devosi kepada Bunda Maria, ya. Atau novena berdoa khusus melalui santo santa para kudus yang sudah diyakini oleh gereja, ya, sebagai orang-orang yang suci, sudah teruji imannya dalam hidupnya. Maka kita percaya, gereja percaya mereka dekat juga kepada Tuhan, dan mereka bahagia di surga, mampu mendoakan kita yang masih berjuang di dunia. Itu yang disebut devosi. Maka 3 poin yang kita pelajari hari ini: perayaan-perayaan sakramen, ya, ada 7 sakramen, lalu sakramentali, dan devosi. Semua itu menjadi cara gereja untuk menguduskan umatnya, dan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
maka menjadi pesan untuk kita, entah apapun agamamu itu, ya, entah apapun agamamu, mungkin melalui 2 sakramen atau aturan-aturan, syarat-syarat yang diberikan gereja, diimani, ya, diamini dan juga dilakukan dan dihayati dalam hidup sehari-hari, sehingga kita yang manusia yang ciptaan Allah ini pelan-pelan selalu mencoba dan berusaha meniru sikap-sikap Allah melalui hidup kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Kepada anak didik kami, setelah melihat atau menonton video pembelajaran ini, ada 2 hal yang mau kami sampaikan. Yang pertama, tugas secara lengkap akan saya kirim melalui WhatsApp. Yang kedua, tulislah intisari dari penjelasan suster tadi, dan supaya lebih lengkapnya lihat dari buku kita mulai halaman 59 dan selanjutnya berkaitan dengan pelajaran atau materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih.